Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kembali kami dibangunkan dengan kekuatan dan kesehatan. Dan kami percaya berkat-berkat yang baru Tuhan sudah siapkan dan sediakan bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Lembutkanlah hati kami, terangi pikiran kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Tertulis demikian, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perdebatan mengenai Trinitas atau Tritunggal Allah dari dulu sampai sekarang tidak ada habis-habisnya. Namun demikian, kita tidak perlu menghakimi satu sama lain. Jangan kita merasa diri kita paling benar, dan jangan kita mudah mengkafirkan atau menganggap yang lain sesat. Marilah kita sama-sama bersatu sebagai saudara seiman di dalam Kristus. Perbedaan pandangan atau penafsiran tentang pribadi Allah tidak seharusnya memecahkan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah perbedaan itu dengan hati yang damai. Percayailah apa yang dinyatakan kepada kita dalam firman-Nya, dan terimalah itu dengan iman. Misteri tentang Tuhan tidak dapat sepenuhnya kita pahami, karena Dia adalah Tuhan. Kalau Tuhan dengan mudah kita dapat pahami, maka Dia bukanlah Tuhan. Namun saudara, kita bersyukur, oleh karena Tuhan telah menyatakan dirinya kepada kita, sehingga kita dapat mengenalnya. Dalam ayat ini dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Kata Allah di sini dalam teks aslinya disebut Theos, dan kata Tuhan dalam teks aslinya di sini disebut Kurios dengan huruf K besar. Arti kata Kurios dalam ayat ini bukan Tuan, melainkan Tuhan atau Yahweh. Bangsa Yahudi menyebut Yahweh dengan kata Kurios dalam bahasa Yunani. Perhatikanlah apa yang dinyatakan tentang Bapa dan Yesus Kristus. Mengenai Bapa dikatakan, daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Mengenai Yesus Kristus dikatakan, olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Apa maknanya, saudara? Saudara dapat menarik makna penting dari ayat ini. Kalau saudara belum mengerti, perhatikan Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapa adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan, dan satu lagi, Roh Kudus adalah Tuhan, dan ketiganya adalah satu. Inti dari iman kita adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah datang sebagai manusia, dan itu saja sudah cukup bagi kita. Kita punya satu Allah dan satu Tuhan yang telah menyatakan dirinya sebagai manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia
yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangatlah agung rahasia ibadah kita. Pikiran kita tidak dapat menyelami dan memahami mengenai realita Allah pencipta dengan pikiran kita yang terbatas. Namun iman membuat kita mengerti, karena iman adalah bukti dari apa yang tidak kita lihat. Dalam 1 Yohanes 3 ayat yang kelima dikatakan, "Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa." Allah telah menyatakan dirinya untuk menghapuskan segala dosa kita. Dia yang suci telah menjadikan dirinya menanggung segala kutuk dosa semua umat manusia agar kita diselamatkan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia kepada kita. Dia datang untuk penebusan dan keselamatan kita. Dia datang supaya kita dapat mengenalnya. Mari kita beriman dan nyatakan iman kita dalam perbuatan. Kasihi sesama kita dengan kasih Kristus, karena itulah yang terutama. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari yang dijadikan oleh Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya hari ini penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, karena Roh-Mu yang kudus ada di dalam kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan peneguhan, agar kami sungguh-sungguh percaya dan beriman kepadamu ya Tuhan. Hanya ada satu Allah dan satu Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah datang sebagai manusia. Engkau menyatakan dirimu kepada kami, sehingga kami dapat mengenal-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk beriman dan berfokus kepadamu Tuhan Yesus. Satukanlah ya Tuhan, semua anak-anak-Mu, yaitu umat-Mu yang percaya kepadamu, supaya semuanya memuliakan Tuhan dan melangkah dalam kasih. Tolong kami Tuhan, berikanlah kami pengertian, sehingga kami dapat lebih dalam mengenal Engkau, lebih lagi mengenal-Mu setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, penuhilah hati kami dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu. Pimpin kami di sepanjang hari ini, supaya hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kalau di antara kami ada yang sakit, sembuhkanlah ya Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sedang dalam masalah dan pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.